Saudara, terima kasih masih bersama kami di Berita Ambon. Dan bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sampaikan kembali berita utama di hari ini. Semburan gas bercampur air terjadi di Kabupaten Buru, warga cemas. Penyelidikan kebakaran kapal di Pulau Taliabu terus dilakukan Polda Maluku Utara. Warga Ambon berebutan sembako murah hingga saling dorong. Ratusan warga Kota Ambon kembali mengantre bahan pokok murah yang digelar pemerintah Kota Ambon hingga saling dorong. Telur ayam, minyak goreng, gula pasir hingga beras dengan harga murah di pasar murah dalam rangka memperingati Hari Pangan ke-44 sedunia begitu diincar warga. Akibatnya saling dorong hingga berdesak-desakan tidak terelakkan sesama warga. Sebab, di pasar murah yang digelar di pelataran Gong Perdamaian Dunia Pusat Kota Ambon ini, warga bisa membeli sejumlah kebutuhan pokok dengan harga murah. Sebut saja beras jenis medium ukuran 5 kg dijual Rp65.000 per karung. Sementara di pasar tradisional, swalayan, serta toko dijual Rp85.000 per karung. Begitu pula telur ayam di pasar murah dijual Rp53.000 per rak. Jika di pasar tradisional dijual Rp60.000 sampai Rp65.000 per rak. Tercatat 600 karung beras serta 300 rak telur ayam serta ratusan liter minyak goreng termasuk ratusan kilogram gula pasir ludes dibeli warga. Beli apa saja nih, Kak? Telur sama sayur. Telur sama sayur. Kalau telur berapa satu rak? Beras tadi 53. 53. Bagaimana dia punya harga? Beda dengan harga pasar. Dia lanjut. Kalau lebih lanjut dan bisa membantu warga untuk belanja tuh lebih murah. Lumayan cukup jauh sih, jadi memuaskan. Memuaskan ya. Selaku warga sendiri merasa senang tidak dengan kegiatan seperti ini? Nah, puas. Selain bahan pokok, pemerintah Kota Ambon juga menyediakan ratusan kilogram sejumlah bumbu dapur dan sayur mayur, termasuk ikan asap kepada warga di pasar murah. Tujuannya cuma satu, ya, yaitu menjaga ketersediaan pangan dan menjaga harganya. Ya. Jadi jumlah maupun harga serta kualitas bahan pangan itu bisa benar-benar terjangkau oleh warga Kota Ambon, sehingga menjaga daya beli mereka, tapi juga kita menjaga inflasi. Diharapkan gerakan pangan murah yang digelar pemerintah Kota Ambon ini bisa meringankan kebutuhan hidup warga kurang mampu. Muhammad Syahrul Sunet melaporkan dari Ambon. Ya, gula 2. Minyak 2. Nelayan Dusun Wael, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram bagian Barat kembali berlega hati. Sebab mereka sebelumnya tidak bisa bekerja akibat tanaman rumput laut mereka rusak terserang hama. Kondisi ini membuat nasib mereka saat itu sangat terpuruk. Namun kini kembali bekerja setelah bantuan bibit rumput laut disalurkan Balai Perikanan Budidaya Laut kepada mereka. Cara ini sebagai upaya pemerintah mengatasi kesejahteraan nelayan di tengah kondisi ekonomi yang semakin mencekik. Kalau 350 kilo ini khusus untuk bibit saja, mungkin kalau dikelola dengan baik, ya insya Allah mudah-mudahan 2 atau 3 bulan kemudian ini yang dibantukan ada 5 kelompok, Pak. Oh, 5. Mungkin kalau khusus untuk 5 kelompok ini, kalau untuk bibit saja mungkin sudah bisa memadai, bisa cukup. Sudah 2 tahun setelah serang penyakit itu, makanya putus katong punya
Kekeringan laut ini katong istirahat karena sih ada bibit lain. Rasa bersyukur untuk balai bisa bantu katong masyarakat di Dusun Wael sini. Harapannya setelah diberikan bantuan ini, nelayan Dusun Wael, Desa Piru, Kabupaten Seram bagian Barat bisa kembali sejahtera. Pemerintah serta dinas terkait diminta terus peduli nasib nelayan agar mereka bisa menikmati hasil panennya. Tim Liputan melaporkan dari Seram bagian Barat. Peliknya kehidupan saat ini membuat banyak orang harus bekerja keras untuk bertahan hidup. Seperti potret Adu Hasan, salah satu buruh pelabuhan Slamet Ria di Ambon. Dia bekerja mengangkat muatan dari dan ke kapal di pelabuhan untuk menghidupi keluarga. Pekerjaan yang digeluti Adu Hasan ini sudah berlangsung beberapa tahun silam. Dia bekerja sejak jam 8 pagi sampai larut malam dengan pendapatan Rp100.000 hingga Rp200.000 per hari. Pekerjaan berat ini dilakukan selalu berganti dengan rekan-rekannya di pelabuhan. Jika tidak ada pekerjaan di pelabuhan, Adu Hasan pun bertani di kampung untuk menambah pendapatan. Kerja ini tiap kapal masuk atau kapal keluar? Nanti lama lagi, seminggu lagi baru dapat lagi. Oh, seminggu baru dapat? Iya, tapi pakai giliran-giliran, ada 3 kelompok, jadi giliran baru datang ini lagi. Sampai 1 minggu baru turun kerja lagi. Jadi ada pembagian kelompok ya? Iya. Jadi kalau dalam satu kali kerja itu pendapatannya berapa tuh Pak? Ada kalau 1 hari kadang-kadang dapat 200, kadang-kadang dapat 100 lebih, begitu saja begitu. Terus begitu. Jadi itu mencukupi kebutuhan keluarga atau bagaimana? Ya, makan juga, saya kadang-kadang juga sampai juga kadang-kadang ceng lah. Adu Hasan rela banting tulang punggung ini demi menghidupi keluarganya termasuk sekolah anak-anaknya. Adu Hasan berharap pemerintah peduli nasib buruh agar jauh lebih baik. Muhammad Syahrul Sunet melaporkan dari Ambon. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam berita Ambon hari ini. Saya Nasri Solisa bersama segenap tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, dangkelai dan amato.